bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, begini terkait dengan kegiatan kita nanti observasi kita melalui dengan pendahuluan dahulu. Dan ini apa tujuannya terkait dengan kesiapan panjenengan, tentunya juga terkait saya dalam hal ini nanti biar saya mengetahui dan bisa mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan, sehingga dengan demikian nanti harapannya panjenengan bisa lebih siap dan percaya diri ketika melakukan pembelajaran pada anak-anak didik kita. Ada beberapa pertanyaan Bu Jumini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Ya Bapak, untuk materi pelajaran yang akan saya lakukan nanti yaitu tentang routing, yang mana tujuannya adalah agar siswa itu mengerti tentang apa yang dimaksud routing serta menerapkan konfigurasinya dan memahami permasalahan serta dapat memperbaiki konfigurasi routingnya. Itu kalau saya lihat berarti ada beberapa tujuan tadi, kalau salah 2 atau 3 dua tujuan gitu. Ya. Baik. Untuk area pengembangan, bagaimana nanti panjenengan untuk pengembangannya? Apa yang dicapai dari area pengembangan? Area pengembangan yang saya terapkan yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari peserta didik. Yang pertama nanti agar di dalam pengetahuannya siswa itu mampu mengerti apa yang dimaksud routing, alat-alatnya, jenis-jenisnya dan sebagainya, serta untuk keterampilannya bisa menerapkan di dalam konfigurasi perangkat jaringan. Baik, Bu Jumini. Untuk mencapai itu semua, mungkin ada strategi-strategi yang ingin diterapkan dalam pembelajaran nantinya. Ya, strategi yang saya pakai yaitu selain diferensiasi, saya memakai diskusi kelompok serta penugasan dan project based learning. Itu strategi yang saya pakai. Baik, untuk pembelajaran yang akan dilakukan nanti tentunya terintegrasi dengan kompetensi sosial maupun emosional, juga model pembelajaran tentunya yang berbasis masalah. Mungkin harapan kita penggunaan teknis diskusi kelompok diskusi kelompok dan tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang panjenengan lakukan nanti? Yang Anda gunakan untuk pembelajaran nanti? Media pembelajaran yang saya pakai, pertama saya menggunakan konten PowerPoint untuk menyampaikan materi, serta menggunakan Cisco Packet Tracer untuk praktek anak. Baik. Kapan kita bisa melakukan observasi ya, sebenarnya untuk observasi di kelas? Ya, saya adanya hari Jumat di kelas 11 TKJ 2. Baik, kalau begitu sebenarnya terima kasih. Ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Kita akhiri pembicaraan pendahuluan ini. Ya. Kita ketemu di hari Jumat ini. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita lihat di observasi yang akan dilakukan di Jumat, dan pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum kita mulai pelajaran hari ini dipimpin untuk berdoa ya. Ferdi, tolong dipimpin Ferdi. Sebelum mengalami pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut masing-masing pekerjaan masing-masing. Doa dimulai.
sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di kelas ini lagi untuk menimba ilmu ya. Semoga nanti manfaat. Amin. Amin. Apakah semuanya masuk hari ini? Ya. Sudah masuk, sopo? Ya. Ya. Saya absen dulu ya. Ya. Absen dulu. Faris, Dit, Fatia, Dit, Penti, Kadina, Firda Septia, Fransista, Dede, Halo, ya, Gabahani, Hamdani. Loh, rambutmu kok panjang sekali, Nda? Itu anu kok ya, dipotong ya besok ya? Itu nggak rapi, itu kelihatan itu ya. Mana Kintas? Erlina? Hadir. Intan? Irma? Ismaul? Ismaul mana ini? Masih di situ. Bapak surat izin. Oh, dipoto di grup. Dimasukkan grup apa belum? Belum. Nanti dia lo ya. Bisa di grup biar guru yang ajar berikutnya seperti kalau sakit. Jessica, Kea, Kristianingse, Ria Fitri, sakit. Sudah berapa hari? Tidak ngerti. Bawa surat izin enggak? Bawa ya. Sudah dimasukkan grup di set. Oh ini. Ya ya. Ya udah. Marina, Mailani, Muhammad Rizal, sakit juga. Suratnya belum ada. Oh, sudah di grup ya. Muhammad Rafi Adi Pratama. Gimana kabarnya, Fi? Sehat ya? Alhamdulillah. Puasa ya? Ya, insya Allah gitu ya. Ya, sehat. Muhammad Ilham. Nabila. Nadira. Nakesya. Naufal. Naura Tanaya. Naisila Ahya, Nesa, Nikita, sehat nih ya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Ya udah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena kemarin libur ya, sebagai awal agar kalian semangat ya. Masih ingat kemarin saya ajarkan lagu profil pelajar Pancasila di kelas 1? Masih. Bisa ya menyanyikan ya? Bisa. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu dimensi profil pelajar Pancasila ya. Saya putarkan dulu ya. Ayo dilihat. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis,
sebagai warga negara Indonesia, sebagai murid harus bertakwa, ya, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, bernalar kritis dalam hal yang positif. Ya, berkebinekaan global maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya di sini ada yang berbeda agama, yuk kita menghormati. Itu kandungan yang ada di dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan. Nah, tadi gimana? Semangat ya? Semangat. Meskipun puasa tetap semangat. Ya. Yaudah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa aja? Kita hari ini kan tinggal praktek ya. Nah, kalau kita tinggal praktek, coba saya tanya pengertian rutin. Siapa yang masih ingat yang saya sampaikan minggu kemarin? Ayo, ingat-ingat. Meskipun libur ya tetap belajar ya. Kan belajar di rumah kan ya. Harus nyantai. Siapa yang bisa yuk? Angkat tangan. Ayo, yang bisa siapa? Marena, tolong. Bisa ya? Apa yang dimaksud dengan rutin? Proses pengiriman data dari suatu host ke dalam suatu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Ya, itu tadi adalah apa? Pengertian dari routing. Alatnya disebut dengan router. Apa yang dimaksud dengan router? Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan jenis-jenis jaringan yang berbeda, ya, dan mengelola jalur akses jaringan sampai melakukan filter di dalam jaringan. Ngerti yang dimaksud dengan filter? Apa? Versi. Filter itu apa? Memilih, menyaring, ya, filter, memfilter. Jadi di sini router itu melakukan apa? Identifikasi, ya. Identifikasi ini mau disalurkan kemana, gitu ya. Yang mana bisa dari berbeda-beda, ada kelas yang berbeda bisa difungsikan, bisa dijelajahi, ya, oleh router. Yang kemarin sudah kita bahas dalam materi apa? Virtual Local Area. Nah, itu adalah ya dari router. Nah, sekarang jenisnya ada berapa, Cak? Routing itu kemarin, ayo masih ingat benda? Ini alatnya ya. Jadi alatnya itu macam-macam di sini ya. Dengan tipe yang berbeda. Jenisnya dibagi 3 ya. Ada router aplikasi, ada router hardware yang dalam bentuk perangkat keras. Kalau aplikasi itu ada di dalam komputer yang bisa kita install ya, bisa kita gunakan untuk apa, Cak? Untuk apa, Fer? Kalau aplikasi router apa? Hubungannya dengan apa, Mikroti. Ada juga router PC. Ini jenis router. Nanti ini silakan dicari sendiri di browser ya, untuk pengertian dan contoh-contohnya. Sekarang untuk jenis-jenis routing, di sini ada 3 ya, sudah saya sampaikan kemarin ya. Ada default routing, routing statik, sama routing dinamik. Nah, kemarin kita sudah membahas ini dan sekarang saya share-kan lembar kerja untuk kalian ya. Kemarin kita sampai ke situ kan ya, lembar kerja. Silakan dibuka grupnya, grup kelasnya. Dan sekarang silahkan kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok boleh 4 anak, boleh 3 anak, terserah.
kalian pilih teman untuk berdiskusi tentang LK yang baru saya share ya. Ayo silahkan. Ayo yang dibentuk kelompok E. Ini kita kelompok siapa nih? Kelompok E. Sama di depannya ada satu komputer nanti untuk praktek pakai Cisco pakai Acer ya. Penting start. Nah ini kok belum bentuk kelompok ini sudah. Kerjakan ayo gerakannya. Saya beri waktu 1 jam pelajaran ya. Cukup ya 1 jam pelajaran. Ya. Sudah 1 jam pelajaran, tolong kelompoknya siapa yang sudah? Naisila. Ayo Naisila maju ya. Kelompoknya Naisila sudah selesai kan? Maju. Satu kelompok maju ke depan. Presentasikan ya. Ini jangan malu-malu kok. Kalau mau pada setiap router, 5 setiap PC diisi IP address yang telah ditentukan, 6
6 bisa dicek sukses atau tidaknya menggunakan command prompt dengan pin IP 2 PC. Bisa kirim pesan via PC ke PC ataupun router. Ya, sudah ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sekarang dilanjut kita praktek di Cisco Packet Tracer ya. Tolong tadi rangkumannya kan ada langkah-langkah untuk routing statik ya. Silakan dipraktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer di laptopnya masing-masing, komputernya masing-masing. Ya udah, beruntung ini waktunya tinggal 5 menit. Saya akhiri sampai di sini, dimatikan komputernya, dikasih nama ya hasilnya ya. Saya cek lagi, beruntung waktunya habis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan menanyakan ke kalian semua bagaimana perasaannya hari ini dengan pelajaran yang baru saja kita lewati. Senang ya? Ketemu lagi dengan Bu Jumini ya? Senang ya? Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Besok kalau kamu sudah lulus dari SMK, bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian menjadi provider, menjadi pemilik dari ISP ya. Siapa tahu ya? Ya, amin. Amin. Terus yang lainnya nanti bekerja ke kamu ya. Membuat suatu perusahaan internet. Harapannya seperti itu. Tujuanmu kan begitulah ya. Alhamdulillah, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pimpin berdoa untuk pulang. Mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini terkait dengan hasil observasi kita di kelas panjenengan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan perasaan panjenengan itu terkait jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, saat pembelajaran tadi saya merasa senang dan anak-anak juga begitu kelihatan antusias dan termotivasi dengan adanya selingan motivator tadi.
Dan alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan, dan waktu praktek juga anak-anak sudah bisa menunjukkan hasilnya. Baik, Bu Suwini, terkait dengan area pengembangan yang panjenengan lakukan di kelas, bisa diceritakan ke saya lagi tentang langkah-langkah pembelajaran yang panjenengan lakukan di dalam kelas? Ya, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan ya pertama dimulai dengan penyusunan perangkat mengajar yang terdiri dari elemen yang akan saya sampaikan, kemudian capaian, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Untuk aspek yang saya kembangkan meliputi 3, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek sikap dari siswa pada saat menerima pembelajaran dari saya. Baik, ini dari area pengembangan yang panjenengan lakukan tadi terkait pengetahuan, keterampilan maupun skill, sikap dari anak-anak kita, apakah semuanya sudah dilakukan dalam pembelajaran menurut panjenengan? Kalau menurut saya semuanya sudah saya lakukan. Oleh karena anak dalam satu kelas itu berdiferensiasi ya, berasal dari anak yang berbeda, jadi ada yang langsung bisa diajak cepat, ada yang masih perlu dibimbing, dan ada yang masih belum bisa menerima. Nah, itu akan saya bimbing, saya tunjukkan caranya bagaimana. Itu ya pasti ada, Pak. Pasti ada kesulitannya ya. Itu tugas dari kita sebagai guru untuk membimbing anak agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik, Bu Jumini. Kalau lihat dari tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian juga tergantung pada teman-temannya dalam mungkin mengerjakan. Kira-kira apa ya? Mengapa sampai anak seperti itu? Kalau itu memang sudah masalah secara umum ya Pak ya. Dari sekian banyak anak ya pasti ada dari beberapa yang yang langsung bisa menerima yang kita sampaikan. Di samping itu juga dari permasalahan mereka juga berbeda-beda. Ada mungkin yang kurang senang atau bagaimana lah, itu tugas kita Bapak untuk untuk mengarahkan mereka. Jadi yang misalnya nanti ada yang kurang tertarik, kita tanyai sebabnya apa kok kamu nggak ikut mengerjakan, apa kamu kurang bisa, nah seperti itu. Jadi dibimbing Bapak, dimotivasi agar menuju ke tujuan. Jadi itu solusi dari ini terkait dengan mungkin kesulitan yang dihadapi anak-anak kita. Baik untuk ke depan. Baik untuk ke depan mungkin pembelajaran yang sesuai dengan kenyamanan anak ataupun mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minatnya, apakah bisa jadi seperti itu mungkin yang akan dilakukan oleh Bu Jumi? Kalau menurut saya ya gimana ya, oleh karena mereka itu adalah jiwa yang hidup, kita tidak bisa memaksakan kamu harus sama ini, nggak bisa. Jadi meskipun nanti dalam satu kelompok itu ada yang nggak bisa sama sekali, ya kita tetap melayani Bapak, tetap menunjukkan caranya bagaimana agar bisa, agar mereka dari tidak bisa menjadi bisa, itu tugas kita gitu. Entah nanti kita browsingkan, kita carikan tutor atau bagaimana agar mereka mencoba sampai mereka bisa. Itu menurut saya. Jadi kita nggak boleh memaksakan ke anak kamu harus kelompokan sama si A, si B, si C, nggak boleh. Jadi terserah mereka mau memilih temannya demi kenyamanan mereka dalam belajar di kelas. Baik, ini kalau begitu kira-kira kapan andaikan tadi seperti itu harapan dari Bu Jumini untuk melakukan sesuatu yang buat anak-anak bisa nyaman, belajar sesuai dengan minat mereka? Insya Allah akan saya lakukan pada setiap saya mengajar Bapak. Karena setiap saat itu situasi emosi anak itu berubah.
Jadi hari ini nggak mungkin sama dengan minggu besok, nggak mungkin sama dengan kemarin gitu. Jadi ya setiap saat, setiap saya mengajar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bu Jumini rencanakan ke depan bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran kepada anak-anak. Mungkin cukup segitu dulu, Bu Jumini, apa yang kita observe dari kegiatan panjenengan mengajar. Terima kasih atas kerjasamanya. Di lain waktu mudah-mudahan kita dapat lagi berkolaborasi lagi untuk perbaikan pembelajaran panjenengan. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.